Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Masih tentang mekanika kuantum. Jadi materi ini materi yang bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah fisika kuantum ya, khususnya tentang normalisasi ya, mekanika kuantum, fungsi gelombang normalisasinya. Oke, kita lanjutkan materinya tentang normalisasi. Nah, pada waktu T sama dengan 0, jadi ini sebuah contoh ya, sebuah contoh soal yang berkaitan dengan normalisasi serta berkaitan makna fisiknya seperti apa gitu ya. Sebuah partikel dapat dinyatakan oleh fungsi gelombang. Nah, jadi fungsi gelombangnya bergantung pada x dan pada saat t-nya 0. Jadi sebenarnya dia tidak bergantung waktu ya pada saat t-nya 0. Oke. Jadi t-nya nggak ada, variabel t-nya, jadi yang ada variabel x. Jadi fungsinya yang ini ya, nilai ini fungsinya kalau antara 0 sampai a ya, si rentangnya daerahnya ya. Kemudian nilainya ini ya, nilainya ini kalau rentangnya antara A dan B. Nah, nilainya 0 si fungsi gelombangnya kalau dia jika tidak antara ini ya. Jadi 0 sampai, jadi urutannya gini. Jadi misalkan 0 ya, 0 ini A, ini B. Nah, jadi di daerah ini ya, di daerah sini itu fungsi gelombangnya ada. Ini ada fungsinya ya, misalkan jadi di sini fungsi gelombangnya ada gitu, misal. Nah, selain dari 0 sampai B ini nggak ada, di sini nggak ada gitu maksudnya ya. Jadi partikelnya kemungkinan itu selain di 0 sampai B itu nggak ada kemungkinan partikelnya, karena dilihat dari fungsi gelombang ya. Oke. Dengan A ya, A besar, A kecil, B nya konstan berarti ya. Oke. Pertanyaannya adalah normalisasikan katanya fungsi gelombang ini ya, dan tentukan nilai A ya dalam A dan B. Oke. B, gambarkan fungsi gelombang ini ya sebagai fungsi X. Berarti kita membuat grafik ya, gambarkan grafik mungkin ya pertanyaan. Gambarkan grafik. Oke. Di manakah kemungkinan partikel ditemukan pada saat T-nya 0? Jadi kita melihat dari keadaan fungsi gelombangnya seperti apa ya. Dari grafik kita akan menemukannya kemungkinannya. Oke. Apakah mungkin menemukan partikel dari kiri A? Nah, ini berarti pertanyaannya peluang. Jadi peluangnya kita cari ya di kiri A ya, dengan mengeceknya dengan menggunakan batas. Jadi katanya pergunakan batas jika B-nya sama A atau B-nya sama dengan 2A. Oke. Kita mulai saja ke normalisasi. Oke, karena ini berkaitan tentang normalisasi, kemarin kita udah paham bahwa normalisasi itu adalah apa teman-teman? Ini ya, integral penjumlahan dari kerapatan ya, probabilitas ya terhadap daerah, karena ini sepanjang sumbu x berarti dx. Kalau dia 3 dimensi volume berarti dv ya, itu satu nilainya. Ini prinsip normalisasi. Nah, kita cek ya, bukan kita cek, kita normalisasikan. Kalau normalisasikan berarti integralnya harus dengan 1. Oke, yuk kita coba normalisasi. Berarti 1 sama dengan, nah, jadi nilainya 1 ya. Integral dari 0 sampai B. Nah, kenapa 0 sampai B? Karena ruangnya yang ada fungsi gelombangnya kemungkinannya adalah 0 sampai B, teman-teman ya. Jadi bukan dari minta hingga. Kalau ini kan untuk seluruh ruang ya. Oke, kalau ini berarti 0 sampai B dari psi kuadrat dx. Oke, karena satu dimensi. Nah, dalam integral, karena ini dua daerah ya, kita bisa membuka integralnya 0 sampai A ya, dari psi kuadrat dx mutlaknya ya, ditambah kemudian A ke B ya, dari mutlak kuadrat dx. Kemudian teman-teman kuadratkan si fungsi gelombang ini. Berarti teman-teman yang ini punya mutlak A kuadrat ya per A kuadrat, dimutlakin karena kan nanti kita ingin nilainya gitu kan. Kemudian integral dari 0 sampai A berarti ini x kuadrat ya, cuma x kuadrat aja, x kuadrat dx ditambah integral dari A ke B itu yang konstan dulu, konstan keluarin, berarti A kuadrat per B min A kuadrat. Oke. Integral dari A ke B dari B min x dx kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, ini integral biasa sebenarnya teman-teman. Oke, jadi A kuadrat per A kuadrat. Oke, ini integral jadi sepertiga ya.
sepertiga X pangkat 3, oke, dari A ke 0 ditambah nih A kuadrat, nah itu B min A kuadrat. Nah ini teman-teman bisa menggunakan misal permisalan, B min X nya jadi U ya, jadi B min X nya itu U, oke, jadi ini min DX dengan DU. Nah jadi kalau DX nya adalah min DU. Nah jadi nanti integral ini jadi min U kuadrat DU, nah gitu maksudnya ya. Jadi hasil ini ya teman-teman nanti akan mendapatkan seperti ini. Nah ini ya, jadi sepertiga ya, minus sepertiga, masukin lagi U nya, B min X ya, pangkat 3. Nah nanti masukin batasnya B sampai A. Nah kalau masukin B pasti 0, oke, masukin B pasti 0. Kemudian kita masukin A. Nah kalau kita masukin A berarti jadi sepertiga B min A ya, oke, sama dengan mutlaknya oke, kuadrat per A kuadrat, ini jadi sepertiga A pangkat 3. Nah ini satu, ini satu. Oke, kita lanjutkan ke sebelah sini lah, kosong ini ya. Jadi teman-teman kita punya 1 sama dengan itu ya, coret ya A kecilnya, jadi tinggal A kuadrat dikali A per 3, oke, ditambah, oke, ditambah yang itu jadi A kuadrat, oke. Nah ini B min A nya yang ini 2, yang sebelah sana 3, kita coret ya. Kita coret jadi tinggal 1, jadi tinggal B min A, oke, per 3. Nah ini, nah, teman-teman ini kan bakal habis nih yang si A nya, jadi komponen yang tertinggal adalah si B nya, oke. Jadi nanti 1 sama dengan mutlaknya A kuadrat tinggal dikali B saja, B per 3, ini sisanya. Berarti nanti si mutlak kuadratnya adalah 3 per B. Nah berarti si A nya apa? Diakarin, berarti A nya adalah akar 3 per B. Nah ini jawabannya untuk nomor A. Jadi kita udah menormalisasikan tentukan A, jadi untuk menentukan A nya, oke. Gambarkan grafik fungsinya. Nah kalau grafik fungsi teman-teman cukup mencari hubungannya ya terhadap X, relasinya. Nah ini X, ini 0, ini A, ini B, ini fungsi gelombangnya. Nah gitu ya. Nah teman-teman coba lihat untuk 0 sampai A ya, 0 sampai A yang ini dia berbanding lurus dengan X, berarti positif ya. Berarti grafiknya gimana? Grafiknya berbanding lurus linear. Nah seperti ini. Nah gitu, oke. Nah kemudian kalau untuk A sama B dia itu berbanding lurus dengan minus X. Minus berarti dia turun teman-teman. Nah itu turun ya. Nah udah, jadi grafiknya kira-kira seperti ini, kira-kira, karena kita belum tahu nilai A sama B nya. Kalau nilai A sama B nya ada, nanti bakal ketahuan seperti apa si persamaan garisnya ya. C, di mana kemungkinan partikel ditemukan? Oh iya, ini nomor B ya, nomor 2, nomor 2, nomor 1. Nah, nomor 1. Nomor 3-nya mana? Nah, nomor 3 EC. Oh, kok nomor 2. Ini A, A, ini B. Ini B, nah ini C. Nah, pada saat X sama dengan A, pada titik pada X sama dengan A. Kenapa? Karena coba lihat teman-teman, fungsi gelombangnya dia berada di sini, runcingnya, berarti dia nilai amplitudonya ya di sini kelihatannya, ya nilai kemungkinannya, ya kemungkinan terbesarnya ya di manakah kemungkinan partikel, jadi kemungkinannya dia berada di situ, di titik X sama dengan A ya. Kalau yang terakhir, apakah mungkin menemukan partikel di kiri A? Cek hasilnya dengan batas B sama A. Oke. Nah teman-teman, untuk nomor D kita cari peluang ya, cari peluang dari si partikel itu. Oke. Karena ini sudah ya, saya hapus karena kan sudah. Nah berarti peluangnya adalah teman-teman kembali ke definisi peluang. Peluang itu ya, ini nomor D. Peluang itu adalah integral dari 0 sampai dari 0 sampai apa? Karena dia inginnya di sebelah kiri A, berarti batasnya A, teman-teman. Nah, batasnya A dari kerapatan ya, kerapatan peluang ya. Kerapatan peluang kali dx. Jadi ini kan fungsinya ini. Berarti A kuadrat per A kuadrat, oke, integral dari X kuadrat dx. Ini aja berarti 0 sampai A. Berarti A kuadrat per A kuadrat dimutlak X nya jadi sepertiga ya, sepertiga A berarti kan.
Ya udah, sepertiga X pangkat 3 0 sampai A. Nah, ini jadi A kuadrat per A kuadrat dikali sepertiga A pangkat 3. Kemudian A nya teman-teman buka, A nya tadi apa? Ini akar 3 per B. Jadi nanti akarnya hilang, jadi 3 per B ya. 3 per BA kuadrat dikali A pangkat 3 per 3. Nah ini jadi A per B. Nah ini jawabannya A per B ya, nilai peluangnya. Nah coba cek katanya, kalau B nya sama dengan A. Nah jika B nya sama dengan A, jika B nya sama dengan A, masukin. Nah berarti A per A dong, 1 nilainya. Berarti peluangnya adalah 1. Nah peluangnya 100%. Jadi kalau nilai B nya saat B sama dengan A itu peluangnya 100%. Menemukan partikel di sininya ada ya 100%. Berarti bakal benar-benar ada ya kemungkinannya. Kemudian jika B nya B 2A. Nah B nya 2A nih, jadi 1/2, jadi 50% peluangnya. Peluangnya setengah. Peluangnya 1/2 atau 50%. 50% ini 100%. Peluang menemukan si partikel di sebelah kiri A. Oke teman-teman, itu kira-kira contoh ya sederhana pembahasan tentang normalisasi fungsi gelombang. Dan dijelaskan tentang interpretasi ya seperti apa makna fisisnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk belajar fisika kuantumnya, terutama mekanika kuantum ya. Sampai jumpa, salam berfisikal.com.